Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel codapro.id. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan template engine menggunakan blade di Laravel. Oke, langsung saja simak video kali ini. Bagi teman-teman yang baru join, yang baru melihat video ini, bisa subscribe. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Baik teman-teman, langsung saja dibuka dokumentasi resmi dari Laravel ya. Buka browsernya, kemudian teman-teman buka di dokumentasi ya, kemudian di bagian blade template ini ya, blade template, kemudian teman-teman langsung cari extend ya, extend di bagian sini. Bagian extend teman-teman, extending dicari aja ya, extend. Nah ini ya, extending layout. Jadi teman-teman langsung ke extending layout. Jadi kita akan pakai yang ini, extend layout. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum masuk ke materi membuat engine template, nah saya punya satu file ya, punya satu project ya. Di sini saya punya satu project atau satu tampilan ya, di bagian dashboard ini. Saya copy saja di sini. Video kali ini saya pakai Visual Studio Code teman-teman ya. Jadi saya pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa menyesuaikan. Ini saya buka di di Chrome. Nah, saya punya tampilan seperti ini. Saya buka di Chrome teman-teman ya. Saya punya tampilan dashboard, template dashboard yang sudah jadi seperti ini ya. Di bagian kiri ini ada beberapa menu ya, bagian sidebarnya ada beberapa, ada dashboard, kemudian ada order, ada produk. Untuk yang ke bawah ini masih belum dikembangkan ya, belum ada linknya seperti ini. Jadi ada 3 halaman ya, dashboard, kemudian order, dan produk. Nah, misalkan tampilan ini dikembangkan lagi teman-teman ya, di customer kita sudah mau mengembangkan customer ini ya, mau mengembangkan customer, kita arahkan ke page yang sudah kita buat ya di editor teman-teman. Nah ini ya, di editor itu kita tambahkan satu, kita save as saja ya, yang ini produk ini save as menjadi customer.html seperti ini. Oke, nah kemudian kita ingin membuat link yang di kiri itu dia berjalan ya saat di customer. Saya taruh dulu yang di indeks di dashboardnya. Jadi saya taruh dulu di bagian dashboard ini, saya linkkan ke customer.html. Oke, kemudian buka lagi di browser ya teman-teman. Buka lagi di browser, kita refresh ya. Nah, kita kembali ke dashboard ya. Ketika kita arahkan kursor kita ke customer, maka akan muncul link mengarah ke customer seperti ini. Nah, ya, ini halaman customer ya, ini ya, halaman customer. Ya, seperti ini. Saya edit dulu, kita edit lagi biar ada perbedaan yang jelas ya. Di bagian customer ini kita kasih judul dia customer seperti ini. Kita buka lagi di browsernya biar ada perubahan ya, kita arahkan ke customer. Nah ini adalah halaman customer teman-teman. Tadi di dashboard ya, itu kita bisa mengarahkan ke customer dengan seperti ini. Nah ketika kita ke order ya, kita arahkan ini di halaman order teman-teman ya, kita arahkan ke customer, maka dia belum ada linknya. Nah ketika kita menggunakan HTML seperti ini ya, maka atau menggunakan tampilan seperti ini, nah maka ketika kita ingin membuat tampilan atau halaman baru, maka kita harus mengatur masing-masing pada file itu
link yang sudah kita tambahkan atau menambahkan link untuk mengarahkan ke file yang sudah kita buat itu pada masing-masing filenya ya. Di dashboard kita tambahkan di satu link di customer ini. Kemudian ketika di order, maka kita harus menambahkan satu juga di customer ini. Kalau tidak ditambahkan, maka di sini tidak bisa kita gunakan ya, masih bintang seperti ini. Nah, hal tersebut ya mungkin kalau 1, 2 sampai 3 saja, 3 halaman mungkin akan masih bisa lah ya, masih bisa kita ikuti, masih 3 halaman, mengeditnya 3 file masih bisa. Tapi kalau page kita atau halaman kita itu banyak, ada 100 page misalkan ya, atau 100 halaman website yang sudah kita buat. Nah, ketika ingin menambahkan satu link saja, maka kita harus mengedit 100 file tersebut. Nah, itu akan sangat melelahkan teman-teman ya, akan sangat menguras banyak tenaga. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya blade templating agar pengembangan dari website kita, pengembangan dari aplikasi website kita itu lebih cepat ya, lebih mudah. Dan nanti ketika ada perubahan link atau perubahan aset, nah itu akan sangat memudahkan. Oke, kita balik lagi ke dokumentasi resmi Laravel ya. Kita langsung ke extending a layout, yang artinya kita bisa membuat sebuah layout yang nantinya menjadi sebuah parent ya, seperti ini. Oke, jadi when defining a child view, jadi ketika kita mendefinisikan sebuah view, dia nanti sebagai child atau sebagai anak ya, kita bisa menggunakan extend blade directive fungsi ya untuk mewariskan dari layout dari parentnya, atau mewariskan layout nantinya bisa diakses oleh child view. Nah, dengan extend seperti ini teman-teman ya. Tapi ketika kita ingin menggunakan extending, maka kita harus membuat parentnya. Parentnya itu ada di mana? Parentnya itu ada di sini ya. Layout using template and inheritance. Jadi kita bisa mendefinisikan template tersebut bisa diwariskan kepada view childnya, seperti itu. Jadi kita membuat satu file sebagai parent atau orang tua, kemudian kita bisa mendefinisikan atau menggunakan nantinya bisa dipakai oleh child view. Oke, langsung saja kita coba praktekkan teman-teman ya. Kita membuat sebuah layout yang nantinya dia sebagai parent ya, yang bisa diwariskan kepada child view-nya. Oke, langsung buka editornya teman-teman. Editornya. Nah, kita tutup dulu di sini ya. Untuk template UI-nya itu kita tidak buat dari nol ya, kita pakai Bootstrap ya. Kita pakai Bootstrap, teman-teman buka Bootstrap dulu ya. Di sini saya buka tab baru, Bootstrap seperti ini ya. Kemudian di bagian Bootstrap ini teman-teman di bagian example ya, teman-teman di bagian example, kemudian di download example ini, diklik saja, nanti ditunggu sampai selesai ya. Ditunggu sampai selesai, kemudian kalau sudah selesai teman-teman buka file tadi itu di download ke mana ya, di file yang sudah di download tadi teman-teman itu teman-teman cari ya, kemudian di copy ya, copy satu folder itu, kemudian masuk ke project Laravelnya itu ada di mana, kemudian dipaste saja di situ, ditempel di situ. Nah, kemudian ya ini saya hapus dulu, di ekstrak teman-teman ya, ekstrak here. Kalau di Windows klik kanan ekstrak here. Oke, kemudian ini yang zip saya hapus saja. Nah, untuk memudahkan di sini saya rename menjadi Bootstrap example. Oke, kalau sudah teman-teman, kalau sudah di copy paste di di project Laravelnya, teman-teman kembali ke editornya ya. Kembali ke editornya, di bagian sini Bootstrap example tadi kita ingin pakai yang dashboard ini ya teman-teman. Dari kita pakai yang dashboard, template dashboard seperti ini. Nah, ini untuk asetnya ya,
bisa teman-teman copy ya. Di copy dulu aset dashboard CSS, kemudian sama RTL ini di copy ya, copy kemudian kita taruh di public directory ya. Public directory di bagian sini saya buat satu lagi folder, satu folder dalam public itu static. Kemudian di sini saya paste yang sudah saya copy tadi ya, seperti ini. Nah, jadi ada CSS, ada JS dan RTL-nya. Oke, biar lebih terstruktur ya, teman-teman buat di dalam static ini folder-folder untuk membedakan mana yang CSS dan mana yang JS, teman-teman ya. Oke, kita pindahkan yang CSS itu ke folder CSS ya. Yang JS kita pindah ke folder JS biar mudah atau struktur direktorinya itu menjadi lebih mudah. Oke, kalau sudah kembali lagi ke Bootstrap example yang di dashboard tadi ya teman-teman. Kita buka yang index.html. Oke, ini di copy semua ya. Kemudian kita buat satu file baru ya di resource, kemudian di view kita buat satu folder ya, yang nantinya dia menampung file-file yang nantinya digunakan sebagai layout. Saya buat satu folder layout, kemudian saya buat satu file di sini app.blade.php seperti ini. Kemudian teman-teman paste isi dari index.html tadi seperti ini, disimpan saja. Oke, kalau kita sudah punya satu file app.blade.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba buka ya file tadi menggunakan template, menggunakan root dulu teman-teman ya. Kita buat satu root di sini ya, get bisa berbesar. Oke, misalkan di sini dashboard ya, dashboard seperti ini. Kemudian function di sini saya return view ya, view. Nah, di sini ada dashboard. Oke, seperti ini. Kemudian nantinya saya ingin mengirimkan ya judul dari halaman ini ya. Contohnya ini yang di dashboard, dia ada dashboard seperti ini ya. Kemudian coba kita buka di browser. Sebelum itu teman-teman kita buka di browser ya. Kita coba di browser. Di localhost 8000 ini. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman ya di artisannya itu sudah dijalankan ya. Pastikan artisannya sudah dijalankan ya, PHP artisan serve-nya, agar bisa diakses melalui browser seperti ini. Oke, tipe ya. Oke, pastikan sudah dijalankan agar bisa dibuka di browser teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ya, kita jalankan di browser, buka di browser teman-teman ya. Kita refresh. Oke, bisa dibuka. Kemudian tadi ada dashboard seperti ini. Oke, masih error karena belum kita buat teman-teman ya. Kita kembali lagi ke editornya. Oke, kita punya satu dashboard seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat sebuah layout teman-teman ya. Kita ingin membuat sebuah layout yang nantinya bisa diakses. Ya, layout ini, app ini bisa kita jadikan sebagai parent agar nantinya bisa diakses atau digunakan oleh childnya. Kembali lagi ke dokumentasi Laravel-nya ya. Dokumentasi Laravel di bagian sini, defining a layout. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah layout, maka kita menggunakan yield ini teman-teman, add yield ya. Kemudian title-nya ini namanya atau penanda atau key-nya yang ingin kita ingin kita jalankan itu dengan key apa atau dengan indeks apa, itu menggunakan title ya. Seperti ini. Kita coba saja teman-teman.
Nah, nantinya file konten kita fokus di bagian konten, ya, di bagian sini. Jadi yield-nya itu namanya apa, kemudian di apa namanya nanti bisa kita panggil. Oke, kita langsung praktekkan, coba yang simpel saja ya. Kembali ke editornya. Nah, di sini teman-teman, misalkan di sini dashboard template, tapi bootstrapnya kita hilangkan. Nah, teman-teman bisa menggunakan yield seperti ini ya. Ini title ya. Nah, nanti titlenya ini akan kita isi ketika merender halaman atau merender dari childnya. Oke, kemudian kita ke bawah ya. Kita ke bawah, saya kecilkan bagian bawah. Nah, ini adalah logo ya, logonya kita biarkan. Kemudian ini toggle like-nya nggak kita ubah. Kemudian kita ubahnya ada di bagian sini teman-teman ya, ada di bagian mana ini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini container fluid ya. Kemudian di sini ada dashboard. Nah, dashboard ini menandakan dia adalah sebuah apa namanya menu ya, sebuah sidebar ya. Sidebarnya itu sidebarnya akan kita tetap kita tidak ubah di menu app ini. Nah, kita fokusnya itu ada di bagian konten teman-teman ya. Bagian konten itu ada di main seperti ini. Kita cek dulu. Kita cek, jadi mainnya itu seperti ini ya. Ini kanvas dan seterusnya ini saya buang saja karena kita pakai yang simpel-simpel aja teman-teman. Jadi section title ini saya ambil dari title yang dikirimkan melalui controller atau melalui route tadi. Nah, kemudian file kita itu fokusnya konten kita itu ada di sini teman-teman. Ini saya hapus ya, atau saya cut, kemudian saya tambahkan di sini yield seperti ini, yield, kemudian ini konten ya. Nah, konten kita nanti akan kita tampilkan di sini teman-teman. Oke, ini adalah templating sederhana ya, templating sederhana. Yang atas ini saya hapus saja. Kita langsung tampilkan dari dari title yang kita buat atau kita kirimkan dari route web.php ini. Jadi web title-nya kita ambilkan dari sini ya. Jadi kita buat sederhana saja. File app.blade ini adalah sebuah parent ya, layout. Kemudian kita buat satu yield itu di bagian sini. Kita akan mengambil atau mengedit dari konten setiap page dari halaman website kita. Jadi yield. Kemudian setelah kita membuat template ini app, kemudian kita buat satu file lagi di sini ya, namanya dashboard.blade ya. Kita wajib pakai .blade.php. Nah, kemudian di bagian sini, nah di dokumentasi resmi Laravel kita ya, kita buka lagi itu ya. Ini ya, kita sudah buat yield konten tadi. Nah, kemudian di bagian extending, jadi kita bisa mewariskan file layout tadi kepada child view kita ya, atau anak view kita, view anak itu dengan kata kunci extend ya. Extend, kemudian tadi yang ada yield-nya itu adalah section-nya. Oke, kita coba praktekkan, kita pakai extend ya. Oke, di bagian sini kita di file dashboard.blade.php itu kita masukkan kata kunci extend seperti ini. Nah, kemudian extend-nya itu kemana ya? Teman-teman ambil ya, file template-nya tadi itu ada di mana? Tadi saya taruh di layout app ini ya, layout ya, ke layout ini, kemudian app. Jadi langsung ke layout, bukan ke view a resource view, karena dengan kata kunci extend maka itu akan langsung mengarahkan ke view ini, ke resource view. Jadi kita panggil aja layout ya, titik ini menandakan dia adalah directory ya, di directory layout kemudian titik app. Teman-teman boleh pakai tanda
garis miring ini ya, tapi memang disarankan pakai titik. Jadi dia menandakan ada di folder layout, kemudian namanya app. Nah, pemanggilannya itu tanpa ada embel-embel blade teman-teman ya, langsung nama filenya saja, tidak ada .blade.php. Jadi seperti ini ya. Oke, kalau sudah ya, ini kita coba dulu jalankan di browser apakah bisa berjalan dengan baik apa tidak ya di bagian sini. Ya, kita refresh. Oke, ini ya di dashboard kita itu sudah bisa mendapatkan file-file yang ada di parentnya. Kemudian coba kita inspect ya, apakah ada yang error ya. Seharusnya ada, karena di bagian sini color mode, bootstrap min, dashboard dan seterusnya itu kita belum ketemu ya, masih 404 karena tadi kita kopikan di public ya, belum kita ubah. Oke, kemudian kita balik lagi ke editor, kita ubah di app ini. Nah, ini ya di bagian bootstrap ini kita arahkan ke directory yang benar teman-teman ya. Jadi kita pakai fungsi directive dengan seperti ini. Untuk mengarahkan ke halaman publik teman-teman, kita bisa pakai asset seperti ini ya, asset kemudian public, berarti dia sudah ada di public, kemudian ke static ya teman-teman, static seperti ini, static ya, kemudian kita tambahkan dia mengarah ke static CSS dashboard. Oke ya, CSS. Oh sebentar, ini bootstrapnya teman-teman ya. Bootstrap itu belum kita copy ya, tadi di example itu ada asset kemudian ada this ya, CSS. Nah ini yang di sini kita copy ya, karena belum di copy silahkan di copy dulu teman-teman. Ke public, kemudian di dalam static ini kita pastekan. Oke ya, jadi ada this, ada dist di dalam static. Nah kita arahkan bootstrapnya itu ke arah sini ya, asset kemudian public, static, kemudian this. Di dalam this ada CSS ya, thisnya cuma satu, kemudian bootstrap min.css. Oke, ini bootstrapnya sudah, CSS-nya bootstrap CSS sudah kita panggil. Kemudian di bawah ini ada yang namanya dashboard ya, ini sama kita arahkan ke public directory-nya itu ke mana ya. Oke, di sini ada static juga ya, kemudian ke CSS ini teman-teman, CSS, kemudian dashboard CSS seperti ini. Oke, sudah kita cek di atas, ini sudah benar penulisannya. Kemudian sekarang bagian JavaScript-nya teman-teman ya, karena yang di inspect element tadi ada bootstrap bundle-nya itu juga belum kita panggil, maka harus kita panggil juga seperti ini, static kemudian JS ya, ke this ya, karena ini bootstrap this JS bundle, this mana tadi JS bundle, bootstrap bundle min.js. Oke, kemudian yang di dashboard CSS juga kita arahkan static seperti ini, JS ya, static asset static JS. Oke, kemudian kita coba buka di browsernya apakah sudah bekerja dengan baik atau belum ya. Kita refresh. Oke, di sini sudah berjalan sesuai dengan tampilannya ya. Karena color mode ini kita tidak ingin pakai ya, kita abaikan karena kita tidak ingin mengubah itu. Nah, kita sudah bisa membuat tampilan sederhana seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah halaman dashboard ya, halaman dashboard dari dashboard bootstrap ya. Oke, kita buka lagi di browser di editor ya. Tadi ini adalah file template-nya app.blade.php. Kemudian file dashboard kita itu adalah di bagian sini teman-teman ya, di bagian dashboard.blade.php. Nah, di dashboard blade.php isinya hanya seperti ini ya, hanya extend saja. Dan ketika kita buka di browser sesuai dengan route-nya yaitu /dashboard, maka tampilannya itu langsung
ada sidebarnya teman-teman. Nah itu adalah pewarisan ya, jadi di apa, view parentnya itu bisa langsung diakses atau diwarisi oleh child view-nya. Oke, kemudian kita ingin kasih di bagian kontennya tadi teman-teman ya, di bagian tengah tadi itu di bawah title-nya dashboard kita kasih tulisan sederhana aja ya, sederhana. Misalkan di sini kita ingin menampilkan ini adalah halaman dashboard atau ini adalah dashboard pic seperti itu. Nah kita bisa mengisi dari bagian kontennya itu dengan section ya. Nah section seperti ini. Nah nama sectionnya itu teman-teman sesuaikan dengan nama yang ada di yield tadi ya. Di yield tadi itu yang ini ya, yieldnya itu namanya apa. Kalau namanya konten berarti di sini sectionnya juga konten seperti ini. Jangan lupa dikasih penutup ya, end section seperti ini. Oke, kita tampilkan di sini. Saya ingin tampilkan H3 ya. Ini adalah, saya tampilkan seperti ini, adalah halaman dashboard seperti ini. Oke. Kemudian kita coba buka di browser, apakah ada perbedaan atau sudah bekerja dengan baik. Nah, maka kita bisa langsung dapat ini adalah halaman dashboard teman-teman. Jadi di file dashboard.blade kita itu hanya ada beberapa kode saja. Jadi dia hanya menampilkan di bagian sini teman-teman, di bagian kontennya saja. Untuk di kiri-kiri ini sidebar, kemudian di atas company name dan seterusnya itu ada di file template-nya. Oke, kemudian kita ingin buat satu lagi ya, file buat satu halaman lagi di order itu teman-teman ya. Buka lagi editornya di bagian order ya. Kita buka buat satu row di sini. Ini saya copy paste teman-teman ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Order misalkan ya. Order seperti ini. View yang ingin ditampilkan adalah order, kemudian title-nya itu adalah order seperti ini. Oke, kemudian kita ingin mengarahkan ya di sidebar tadi ke halaman order ya. Kita edit parent-nya atau kita edit template-nya ya teman-teman. Di bagian sini ini adalah dashboard, kemudian ini adalah sidebar order. Kita arahkan ke route dari ordernya itu kemana atau URL-nya itu kemana ya. Jadi order seperti ini ya, kita tambahkan jadi /order ya, sesuai dengan route-nya. Kemudian di sini saya edit di dashboard ya, biar dia nanti ketika di halaman yang lain itu bisa kita klik menuju ke halaman dashboard. Kemudian kita buat satu lagi di sini produk teman-teman ya, produk seperti ini, kita kasih slash. Nah, kita buat lagi route satu lagi di sini produk. Kita kasih produk, oke. Kemudian halamannya produk, kemudian di sini adalah produk seperti ini. Oke, kemudian kita coba buka di browser teman-teman ya. Kita buka di browser, kita refresh saja di sini. Oke ya. Tidak ada error, tidak ada apa-apa. Kemudian kita klik di bagian dashboard, maka dia akan mengarah ke dashboard. Kalau dia order, maka dia akan mengarahkan ke order ini. Nah, karena belum kita buat view-nya, maka kita lengkapi dulu teman-teman ya. Kembali ke editor, kita buat satu file atau dua file di sini ya, di view sini, kemudian new file ya. Di sini ada order ya, order.blade.php seperti ini. Kemudian kita buka lagi atau kita buat lagi juga product.blade.php seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Ketika kita buka di browser tanpa kita edit-edit sama sekali, maka tampilannya akan putih ya. Sudah error dari view tadi sudah teratasi dan tampilannya itu putih saja. Oke, kemudian kita lengkapi lagi teman-teman. Kita lengkapi ya. Di sini kita ingin membuat sebuah halaman yang menampilkan ini adalah halaman order seperti itu ya. Kita pakai extend juga teman-teman. Extend seperti ini, kemudian diekstenkan dari mana gitu ya. Jadi layout.app. Kemudian kita kasih di sini ya sectionnya konten, kemudian jangan lupa dikasih end section.
Kemudian kita tampilkan di sini H3 ini adalah halaman order misalkan. Oke. Kemudian kita buat copy paste aja di sini ya, di bagian order kita copy paste ke produk, kita ganti order ini menjadi produk. Seperti ini. Kemudian kita coba buka di browser teman-teman. Kita buka di browser, kita refresh, maka halaman order kita sudah berhasil ya. Halaman order kita itu sudah muncul, ini adalah halaman order. Kemudian di bagian sini teman-teman, di bagian atas ini teman-teman bisa cek bahwa title-nya itu dashboard template, isinya order ya, template terus titik order. Kalau kita klik ke produk, maka juga akan menampilkan halaman produk, dan di atas ini adalah title dari page-nya itu adalah produk. Kalau kita klik ke dashboard, maka namanya juga dashboard karena kita kirimkan tadi nama page-nya atau title page-nya sesuai dengan title yang dikirimkan dari controller kita atau dari root kita. Oke. Dengan menggunakan blade ini, maka kita bisa lebih mudah membuat tampilan website yang dia punya komponen atau elemen yang sama dengan halaman yang lain ya. Misalkan sidebar, kemudian di atas ini gitu ya, company name. Nah, itu ketika nanti teman-teman ada perubahan link atau perubahan URL atau perubahan aset ya, itu mengubahnya hanya satu file saja, yaitu file layoutnya. Seperti itu. Jadi kalau tadi yang awal sebelumnya itu saya contohkan ketika kita punya tiga page dan kita tidak menggunakan layout, maka kita harus mengubah linknya di masing-masing file, di 3 file tadi. Kalau kita punya 4, maka kita harus mengedit di 4-4-nya. Kalau kita punya 100, maka kita juga akan mengedit di 100 file tersebut, dan itu akan sangat melelahkan. Dengan templating layout blade ini, kita bisa melakukan itu dengan mudah. Kita hanya cukup mengganti atau mengubah satu file saja. Oke, saya contohkan lagi. Saya ingin membuat satu halaman lagi ya. Di sini kan ada produk sama customer ya. Saya ingin membuat halaman untuk customer. Saya ingin buat satu file di sini atau satu file dulu di resource ini, satu file ya, namanya customer.blade.php. Nah, saya langsung isi saja extend seperti ini. Saya extendkan dari layout.app. Saya tambahkan di sini section seperti ini, content and section. Oke. Saya tambahkan di sini H3 ya. Ini adalah halaman customer misalkan. Oke. Kemudian saya ingin buat satu lagi route ya. Di sini saya copy paste teman-teman. Oke, saya copy paste title di sini halamannya customer ya. Halaman atau view-nya, kemudian customer, kemudian titelnya adalah customer. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka di browser dulu ya, kita coba di browser. Seharusnya di browser ini masih belum mengarah dengan baik ya. Di customer ini dia masih belum bisa diklik, masih pagar. Nah, ketika kita menggunakan layout saja ya, ketika kita buka di browser di dashboard, kemudian di customer masih di pojok kiri itu masih pagar, di produk di customer juga masih pagar, di order di menu customer ini juga masih pagar. Nah, ini kalau kita tanpa layout, maka kita harus mengubah di dashboard, order, produk, tiga-tiganya harus kita ubah. Nah, karena kita menggunakan blade templating, maka kita bisa mudah ya. Kita cukup mengganti di bagian layoutnya saja teman-teman ya. Layout ini di bagian customer ya, di bagian tag A-nya itu kita ubah menjadi seperti ini, customer ya. Kita simpan, kemudian kita buka lagi di browser, kita refresh ya. Kemudian di customer ini sudah ada customer. Ketika kita
di halaman dashboard ya, ini dashboard ya. Kemudian kita arahkan ke customer, maka sudah ada /customer. Ketika kita klik, maka dia juga akan mengarah, ini adalah halaman customer. Ketika kita klik produk, maka dia akan mengarah ke produk. Jadi ketika ada penambahan menu atau penambahan URL link, maka kita cukup mengubahnya hanya di file layoutnya saja. Demikian juga misalkan teman-teman ingin menambahkan sebuah aset baru ya, misalkan CSS yang lain. Nah, itu teman-teman hanya ingin mengubahnya hanya di bagian layoutnya saja. Tidak perlu di masing-masing halamannya, tidak perlu di masing-masing page-nya. Hal tersebut akan sangat memudahkan teman-teman. Oke, mungkin itu untuk video kali ini ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah blade template layout ya, layout blade dengan cara menggunakan template inheritance ya. Jadi kita bisa mewariskan apa yang dimiliki oleh orang tua atau parent-nya kepada anak atau child-nya ya. Jadi bisa lebih mudah. Ketika ada perubahan, maka kita hanya perlu mengubah pada file layout-nya saja. Oke, teman-teman, mungkin cukup itu video pada kali ini. Terima kasih ya. Tetap terus tonton video pada channel ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info dan video tutorial selanjutnya dari channel cawdapro.id. Terima kasih semuanya, selamat tinggal, sampai jumpa.